Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Miss Mega. Untuk minggu ini kita pembelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelumnya, apa kabar kalian semuanya? Miss Mega harap kalian sehat-sehat selalu ya dan dijauhkan dari namanya virus corona atau COVID-19. Untuk minggu ini, Miss Mega masih memaparkan materi masalah surat menyurat ya, Nak. Jenis-jenis dari surat dinas. Ada apa saja ya, Nak, jenis-jenis surat dinas? Yang pertama itu surat pemerintah. Nah, surat pemerintah ini merupakan surat resmi yang terutama dipergunakan oleh sebuah instansi pemerintah untuk kepentingan dari administrasi pemerintahan. Surat pemerintahan ini digunakan oleh suatu instansi pemerintah mulai dari tingkatan yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Selanjutnya, ada surat bisnis atau disebut juga dengan surat niaga. Apa sih surat bisnis dan surat niaga ini? Surat bisnis ataupun surat niaga merupakan surat yang utamanya dipakai oleh suatu perusahaan-perusahaan dalam urusan jual beli ataupun perdagangan. Surat bisnis ini memiliki bentuk yang bervariasi, namun akan tetapi mengikuti ketentuan dari surat resmi itu tersendiri. Biasanya pemakaian bahasa surat bisnis ini lebih luas jika dibandingkan dengan bahasa surat dari pemerintah yang pertama. Nah, tetapi tergantung juga dari kebijakan perusahaannya masing-masing ya, Nak, untuk surat bisnis atau niaga ini. Selanjutnya ada surat sosial. Surat sosial ini adalah surat yang dipakai oleh suatu organisasi ataupun lembaga kemasyarakatan. Contohnya, ada organisasi masyarakat, ada yayasan, perkumpulan olahraga, organisasi kedaerahan, dan juga organisasi lainnya. Misalnya LSM yang bersifat non-profit. Lanjut ya. Kita belajar lagi yuk lebih dalam mengenai surat dinas dan juga surat pribadi. Selanjutnya kita akan mempelajari struktur dari surat dinas dan juga surat pribadi. Akan tetapi, surat pribadi sudah Miss Mega bahas di pertemuan yang pertama ya. Sekarang Miss Mega hanya membahas tentang struktur dari surat dinas. Struktur surat dinas di sini lebih banyak dibandingkan dari struktur surat pribadi ya, Nak. Untuk surat pribadi itu bisa disebut dengan surat yang sangat ringan dibandingkan surat dari dinas ataupun surat resmi. Nah, struktur surat dinas atau surat resmi yang pertama itu pasti adanya kop surat. Bagian ini diisi dengan nama lembaga dan berbagai informasi lainnya yang biasanya meliputi logo, alamat, dan juga nomor kontak dari lembaga. Kalau seandainya kalian mendapatkan surat dari SMP Melati Indonesia, dari sekolahan kalian untuk orang tua, pasti ada kop surat yang terdiri dari logo SMP Melati, alamat SMP Melati, dan juga nomor kontak dari SMP Melati. Ya. Yang kedua ada nomor surat. Nomor surat di sini adalah suatu lembaga biasanya memiliki format nomor surat tersendiri yang diikuti untuk memastikan keabsahan dari surat itu sendiri ya, Nak. Kalian bisa lihat layar kalian, Miss Mega ada contoh nih. Contohnya penulisannya ada 05 strip K strip PK SB. Selanjutnya yang ketiga itu ada tanggal surat. Tanggal surat di sini adalah keterangan tanggal kapan surat itu dikirim. Contohnya di layar kalian ada 9 Mei 2021. Oke. Selanjutnya ada lampiran. Apa itu lampiran? Lampiran adalah sebagai penerang bahwa dalam surat itu terdapat bahan-bahan tertulis. Biasanya berupa surat dari keputusan ataupun statistik. Contohnya, lampiran 2 berkas. Oke, untuk surat dinas ataupun surat resmi, lampiran di sini wajib diisi ya, Nak. Selanjutnya ada perihal.
Apa sih perihal? Perihal adalah judul atau inti dari surat. Misalnya nih perihalnya permohonan izin. Untuk di sekolah misalnya perihalnya itu adalah pengambilan rapot. Adalah tujuan ya atau inti surat itu. Selanjutnya ada alamat surat. Alamat surat di sini adalah alamat dan nama ataupun jabatan penerima surat yang berwenang. Contohnya bisa kalian lihat di layar kalian. Kepala Swab Jakarta Pusat di Jakarta. Lanjutannya, yang pertama itu adanya salam pembuka. Salam pembuka di dalam surat pribadi ataupun surat resmi itu pasti ada ya. Nah, apa sih surat pembuka? Surat pembuka ini untuk memastikan kita itu sebagai pembuat surat menyapa penerima surat. Oke, dalam surat dinas ini kata sapanya haruslah baku, menggunakan bahasa baku. Contohnya dengan hormat. Ya, biasanya untuk surat dinas ini sudah familiar dengan salam pembukanya adalah dengan hormat ya, atau yang terhormat. Selanjutnya adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka di sini berisi latar belakang, alasan, dan juga konteks lain dalam mengirim surat. Selanjutnya ada inti dari surat. Inti surat di sini merupakan isi dan juga pesan utama yang ingin diutarakan dalam surat. Oke, yang terakhir itu adalah penutup dari surat. Penutup surat di sini yaitu berisi ucapan terima kasih dan juga penutup lain yang diperlukan tergantung dari isi surat yang kalian paparkan. Selanjutnya, Miss Mega akan memberikan contoh kepada kalian bagian-bagian dari surat dinas. Bisa kalian lihat nih di layar kalian. Bagian surat dinas ada berapa? Ada 13 ya. Ada berapa nak? Ada 13, jangan lupa. Surat dinas dan surat pribadi berbeda. Kalau surat dinas itu ada 13. Nih. Oke. Kalian bisa lihat di sampingnya ada contoh surat dinas yang telah Miss Mega paparkan bagiannya. Yang pertama nih, nomor 1. Nomor 1 di sini apa? Kepala surat. Untuk tanggal surat letaknya di kanan kertas, ya. Nih lihat contohnya. Nomor 2 ada di kanan kertas itu untuk tanggal surat. Misalnya saja Bekasi, 26 Maret 2021. Tulisan Bekasinya adalah huruf kapital. Bekasi, 26 huruf kapital kembali menggunakan M ya, Maret. Terus 2021. Dan jangan lupa kalian beri tanda titik. Oke? Oke, untuk yang 3 di sini adalah nomor surat. Sedangkan nomor surat kita kembali ke baris sebelah kiri ya. Untuk penulisan tanggal surat. Yang keempat di sini adalah sifat surat. Yang kelima ada lampiran. Yang keenam hal perihal. Yang ketujuh alamat dari surat. Dan yang ke-8 adalah kalimat pembuka surat. Yang ke-9 di sini adalah isi dari surat. Yang ke-10 adalah kalimat penutup. Dan yang 11 adalah nama jabatan. Nah, nomor 12 di sini adalah tanda tangan ataupun adanya cap inisial. Atau juga nih, kalau kalian
seorang guru ataupun nanti seorang dinas memiliki surat NIP. Dan yang terakhir adanya tembusan. Untuk bagian-bagian surat sampai di sini kalian pahami? Miss Mega harap kalian mengerti ya dan memahami. Jika kalian tidak paham atau kurang mengerti paparan yang telah Miss Mega berikan, kalian bisa tanyakan langsung ke Miss Mega ya. Selanjutnya Miss Mega akan menjelaskan mengenai ciri penggunaan bahasa dari surat pribadi. Oke, bahasa yang digunakan yang pertama itu pilihan kata sarapan bersifat pribadi. Katanya emotif dan ekspresif. Karena surat pribadi ini adalah surat yang tidak formal, kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri. Akan tetapi jangan lupa surat pribadi pun dibagi menjadi 2. Masih ingatkah kalian? Yang pertama surat pribadi untuk keluarga dan yang kedua surat pribadi resmi. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi santun. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung kepada siapa penerima surat yang kalian buat. Misalnya, surat yang pribadi yang kalian buat itu untuk ibu atau ayah kalian, maka menggunakan surat pribadi resmi. Ya, kalau seandainya untuk kakak, untuk teman, untuk sahabat, kalian bisa menggunakan surat pribadi yang non formal. Yang keempat itu menggunakan sapaan seperti orang bercakap. Misalnya, kalian mengirim surat pribadi untuk kakak kalian. Di sini bisa kalian menggunakan kalimat, "Halo kakak, apa kabar? Kuharap kakak di sana baik-baik saja." Gitu. Menggunakan kata sapaan ya. Selanjutnya yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Oke, paham? Untuk nomor 5 telah Miss Mega paparkan di pertemuan pertama. Orang pertama itu siapa? Orang pertama itu yang mengirim surat. Orang yang kedua itu adalah orang yang penerima surat, ya. Selanjutnya Miss Mega akan menjelaskan ciri-ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Yang pertama itu pilihan kata sapaan bersifat formal. Untuk surat dinas dan surat resmi ini, kalian wajib menggunakan bahasa formal, tulisan formal, dan sesuai dengan EYD. Paham? Titik koma, tanda seru harus kalian lebih perhatikan ya untuk di surat resmi atau surat dinas ini. Bahasanya menggunakan bahasa baku. Sudah pasti ya? Yang ketiga, kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya ataupun denotatif, bukan bahasa kiasan. Untuk minggu yang akan datang, Miss Mega akan menjelaskan kebahasaan dari surat menyurat. Untuk minggu ini, sekian pembelajaran atau paparan yang telah Miss Mega berikan kepada kalian ya. Untuk minggu ini kita fokus ke surat dinas. Oke? Kalau seandainya kalian tidak paham atau kurang mengerti dari penjelasan Miss Mega, kalian bisa langsung tanyakan ke Miss Mega ya, Nak. Sekian pembelajaran di minggu ini. Terima kasih.